Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Shalom, salam dalam kasih Kristus. Majelis Jemaat GPIB Eklesia mengucapkan selamat beribadah dalam rangka memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kiranya momen mengingat rayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga semakin memperteguh iman dan pengharapan kita. Dalam ibadah saat ini, kita diajak untuk menghayati tema berpisah untuk berjumpa lagi. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita semua. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Hendrik L. Tiwo. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik dapat mengikuti atau menyesuaikan ajakan berdiri atau duduk dalam tata ibadah ini atau dapat disesuaikan dengan keadaan. Umat yang dikasihi Tuhan, inilah hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Hari ke-40 setelah Ia bangkit. Sebelum Yesus naik ke surga, menurut kesaksian Alkitab, Yesus beberapa kali mengunjungi dan menampakkan diri kepada para murid untuk meyakinkan mereka bahwa Ia hidup, juga untuk memulihkan iman serta pengharapan mereka. Yesus hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan. Yesus hadir saat mereka putus asa menempuh perjalanan hidup mereka. Yesus hadir saat mereka bekerja tanpa hasil. Yesus hadir mengubah duka cita menjadi sukacita, mengubah putus asa menjadi pengharapan, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, mengubah segala yang buruk menjadi indah dalam hidup. Karena itu pula kita percaya bahwa Yesus senantiasa hadir bersama dengan kita dalam segala situasi kehidupan kita. Yesus menyertai, menolong, memberkati, dan memberi damai sejahtera-Nya. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, menolong, berkati, beri damai sejahtera kami dalam kehidupan kami. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan menyanyikan pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Kiranya ibadah pada hari ini terjadi dalam pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga.
Amin. Nas pembimbing pada hari ini berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, di hari ini, ketika kami memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga, kami bersama-sama bersekutu, beribadah, menyembah dan bersyukur kepadamu. Seperti Engkau membawa para murid untuk mengalami berkat dan mujizat-Mu saat peristiwa kenaikan-Mu ke surga. Maka kami pun membawa diri dan hidup sekeluarga kami untuk mengalami berkat dan mujizat yang sama di hari ini. Kami percaya dalam iman kami kepadamu bahwa Engkau pun senantiasa memberkati kami. Kenaikan-Mu ke surga bukan berarti Engkau meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai kami dalam kehidupan ini. Ya Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa dalam mempertahankan iman kami kepadamu, kami sering diterpa berbagai macam godaan. Ampunilah kami bila kadangkala kami melupakan-Mu, ketika kami lemah dan tidak berdaya menghadapi segala godaan. Kami marah dan kecewa karena hidup kami yang diliputi berbagai persoalan dan pergumulan. Kami kecewa dan merasa gagal dalam usaha kerja, merasa tidak bahagia dalam hidup berkeluarga, merasa miskin dan hina, merasa ditinggalkan dan diperlakukan tidak adil. Kami lupa akan janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami selamanya. Engkau tidak akan membiarkan kami menderita dan bergumul sendiri. Engkau selalu peduli dan memperhatikan kami. Ampuni kami ya Tuhan, berkatilah kami, kiranya Engkau membaharui hidup kami seturut kehendak-Mu, teguh dalam iman dan pengharapan, serta senantiasa memuliakan-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami selalu bersekutu dan menyembah-Mu dalam ibadah ritual dan ibadah aktual kami, baik di gereja, di rumah, di tempat belajar, dan di tempat usaha kerja kami. Sebab kami tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Hidup suka
Tuhan, dalam rangka kita merayakan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dari Alkitab, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terangilah kami semua ya Allah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan akan menyapa kami. Kami boleh pahami, kami gumuli dalam kehidupan beriman kami, dan kami boleh praktekkan itu dalam keseharian kami. Karena itu ya Bapa, jauhkan kami dari hati dan pikiran kami, layakkan dan kuduskan kami semua dengan firman dan roh, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami mohon. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53 yang menyatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, Ibu Bapak, Saudara-saudari, dari nas Alkitab tadi disaksikan oleh Injil Lukas tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga terjadi di luar kota Yerusalem, di wilayah Bukit Zaitun dekat dengan Betania. Dan peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit dan beberapa kali menampakkan dirinya pada murid-muridnya. Peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga ini hanya disaksikan terbatas oleh para murid saat itu. Tidak ada kerumunan orang banyak yang menyaksikannya. Sehingga nampak bagi kita kalau peristiwa kenaikan Tuhan Yesus tersebut begitu eksklusif, khusus, unik, bahkan istimewa. Dan sepertinya kebenaran peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini memberikan pencerahan bagi kita dewasa ini, bahwa kita tidak perlu atau meminta adanya pembenaran dari orang lain tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga mulia. Karena ini, berita ini merupakan berita yang disampaikan oleh Injil Lukas, di mana sekali lagi yang menyaksikan para murid saat itu. Dan makna bagi kita pada masa kini yang benar-benar sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah salah satu ungkapan iman kita yang sangat khusus, unik dan spesial, yang juga sering kita ungkapkan setiap beribadah. Salah satu bagian daripada pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman Nicea Konstantinopel, bahwa
Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan kita sangat meyakini bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dalam kemuliaan sorgawi sesungguhnya terjadi tanpa harus ada pembenaran oleh siapapun. Ini adalah tindakan Allah. Ini adalah tindakan Tuhan Yesus sendiri. Bukan karena rekayasa, bukan karena cerita, kisah yang seringkali mungkin masih dipertanyakan. Yang jelas naiknya Tuhan Yesus ke sorga adalah tindakan Allah sendiri. Umat Tuhan yang Yesus kasihi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Nah, setelah para murid secara khusus, unik, istimewa menyaksikan sendiri kenaikan Tuhan Yesus, mereka lalu langsung kembali masuk ke kota dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita yang melimpah ruah. Dan sembari para murid berdiam di kota Yerusalem untuk menanti janji Tuhan Yesus selanjutnya, mereka tetap bertekun dalam doa, beribadah, memuji memuliakan Tuhan Allah di bait Allah. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu bersama biasanya terjadi suatu perpisahan akan membawa perasaan sedih, ada rasa kehilangan. Apalagi bila kita berpisah dengan orang yang sangat kita kasihi, yang sangat kita cintai. Namun, mengapa murid Yesus kok malah bersukacita ketika mereka harus berpisah dengan Tuhan Yesus? Mereka bersyukur, bergembira. Tentu saja ada penyebabnya yang memotivasi mereka, memberi semangat bagi mereka sehingga mereka terus bersukacita dengan limpahnya. Rupanya yang mendorong, yang memotivasi, yang menyemangati para murid bersukacita dikala mereka berpisah dengan Tuhan Yesus yang naik ke sorga mulia, tidak lain adalah berkat yang Tuhan Yesus berikan, yang Tuhan Yesus tinggalkan bagi mereka. Berkat Tuhan Yesus yang diberikan kepada murid-murid ini terjadi ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga. Bahkan sementara berproses naik ke sorga, Tuhan Yesus menumpangkan tangan kepada murid-muridnya, memberikan berkat bagi mereka. Nah, dengan berkat itulah, dengan berkat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, murid-murid itu mengalami terus kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup serta penghidupan mereka. Para murid merasakan Tuhan Yesus bagi mereka, berkat Tuhan Yesus untuk mereka melekat bagaikan menempel, serta tidak terlepas, tidak terpisahkan kapan, dimanapun mereka berada dengan berkat Tuhan Yesus. Para murid itu merasakan adanya sesuatu yang tidak bisa memisahkan mereka, sehingga tidak membuat adanya jarak murid-murid dengan Tuhan Yesus. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, saat ini kita harus tetap bersyukur sebagai umat Tuhan yang telah mendapat berkat yang kita peroleh oleh kita masing-masing dari Tuhan Yesus Kristus. Bahwa dimanapun kita berada, kapanpun itu, baik siang maupun malam, baik kita sedang beraktivitas atau sedang beristirahat, berkat Tuhan Yesus selalu menaungi setiap waktu dan saat kita. Berkat Tuhan Yesus yang melimpah bagi kita umat percaya itu
beraneka rupa bentuk dan wajahnya. Baik secara spiritual, iman, harapan, kasih, maupun juga material, nafas kehidupan, kesehatan, kesejahteraan hidup, relasi sosial bersama dengan keluarga dan sesama, serta lainnya. Bahkan umat yang Tuhan Yesus kasihi. Lebih daripada itu, berkat yang Tuhan Yesus nyatakan bagi kita, bagi ibu bapak, saudara-saudari sekalian, bagi saya, juga dalam wujud dan bentuk kekuatan, kegigihan, ketekunan, ketabahan, kesabaran. Ketika kita harus menghadapi, menggumuli dan berjuang terhadap situasi serta kondisi yang sulit, bahkan berat sekalipun. Berkat Tuhan Yesus itulah yang selalu memampukan kita, yang selalu memberikan kesanggupan bagi kita untuk selalu berusaha secara keras kita mengatasinya. Termasuk umat Tuhan saat ini. Dunia menghadapi ancaman pandemik COVID-19 yang sangat mengkhawatirkan dan sangat menakutkan. Kita tidak tahu kapan berakhir. Baik di dunia termasuk juga di negara yang kita kasih ini, Indonesia Raya. Namun sebagai orang percaya yang mendapat berkat Tuhan Yesus, mari kita berkeyakinan bersama bahwa sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman dan bayang-bayang maut, kita tidak takut bahaya. Karena berkat Tuhan yang bagaikan gada serta tongkat selalu bersama kita kapan dan dimanapun kita berada. Karena itu, gunakanlah berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Jangan kita sia-siakan berkat itu. Berkat itu akan menolong, memampukan kita dalam segala hal, memberikan kita sukacita. Dan dengan berkat Tuhan itu kita merasa Yesus selalu hadir bersama dengan kita. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat merayakan kembali hari kenaikan Tuhan Yesus dengan penuh syukur dan sukacita. Karena kita percaya Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan sorgawi. Amin. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka. Kaumnya lepas dari nista sengsara dan duka. Nantikanlah hari kedatangannya, langit gemilang terbuka. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah berdiri. Dan di dalam kesatuan gereja Kristus di berbagai waktu dan tempat,
mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal." Umat Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita untuk menaikkan syafaat, dan mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik dan agung, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Oleh karena berkat Engkau tinggalkan bagi murid-murid-Mu, dan sampai saat ini juga berlaku bagi kami sebagai pengikut-pengikut-Mu, umat Tuhan Yesus. Dengan berkat-Mu itu, kami juga Engkau selalu berikan sukacita kegembiraan yang melimpah. Bahkan lebih daripada itu, memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami ketika kami juga harus menghadapi berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Dan berkat-Mu itulah yang selalu membuat kami merasa akrab, intim, selalu merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami masing-masing pribadi maupun keluarga, bahkan umat di tengah masyarakat bangsa yang ada. Karena itu ya Bapa, tolonglah kami biarlah dengan berkat-Mu Engkau berikan kekuatan bagi kami untuk juga meneruskan berkat-Mu itu bagi banyak orang, baik dalam bentuk-bentuk material maupun juga spiritual, bahkan juga mendukung dan menopang bagi mereka yang berada dalam kesusahan. Berkati kami semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Dan biarlah di tengah masyarakat bangsa dan negara saat ini yang sedang menghadapi berbagai macam hal, khususnya ancaman COVID-19. Tolong berikan kekuatan. Biarlah dengan berkat-Mu Engkau berkati semua upaya usaha yang dilakukan baik oleh pemerintah bangsa dan negara, baik oleh gereja, oleh lembaga-lembaga, oleh orang-orang yang terpanggil untuk meneruskan berkat-Mu itu. Bagi mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, yang sedang terpapar COVID-19, baik ODP, PDP, OTG maupun juga yang diisolasi mandiri di rumah masing-masing ataupun yang dirawat rumah sakit. Tolong para medis, beri kekuatan, para dokter, juru rawat, dan juga tim relawan rumah sakit yang menangani. Tetap beri semangat kekuatan bagi mereka yang juga berjuang keras untuk meneruskan kemampuan mereka yang adalah berkat yang Tuhan berikan bagi mereka untuk menolong mereka yang berada dalam kelemahan tubuh. Tolong juga ya Bapa di sorga semua usaha pemerintah bangsa dan negara karena dampak COVID-19 ini, baik masalah ekonomi, pangan, makanan, minuman, segala upaya membantu secara sembako. Tuhan berkati pemerintah dan juga semua lembaga, organisasi, bahkan gereja yang mengambil bagian membantu mereka yang berada dalam kekurangan, keterhimpitan oleh karena ancaman dan juga dampak dari COVID-19 ini. Di dalamnya juga ada warga jemaat-Mu. Karena itu Tuhan tolong semua kami untuk berpadu hati menolong membantu mereka dengan berkat-berkat yang juga Tuhan telah limpahkan bagi kami. Karena itu ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-Mu, GPIB dimanapun berada, dan juga gereja-gereja lainnya dalam kebersamaan pada saat ini merayakan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan juga dalam kaitan dengan juga hari Oikumene di Indonesia. Memberkati semua kebersamaan selaku gereja Tuhan untuk kami saling topang menopang mendukung satu dengan lain, baik gereja di kota, di desa sampai pelosok, daerah-daerah pekabaran Injil
pelayanan kesaksian GPIB. Berkati semua hamba Tuhan, berkati semua umat-Mu yang selalu berseru berdoa kepadamu. Berkati juga GPIB Eklesia dalam persekutuan pelayanan kesaksian yang ada. Meskipun terbatas oleh karena ruang, oleh karena tempat, kami yakin dan percaya Engkau berkati semua warga jemaat-Mu di Eklesia, baik orang-orang tua, lanjut usia sampai ke anak-anak kecil. Tuhan jaga lindungi kebersamaan di rumah masing-masing yang juga boleh beribadah pada sepanjang hari ini. Memberkati mereka yang berada dalam kelemahan tubuh dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Tolong keluarga mereka mendampingi, beri kesabaran, ketabahan, dan juga keyakinan bahwa berkat Tuhan bersama juga dengan mereka. Dan Bapa di sorga, terima kasih untuk usia juga yang Tuhan tambahkan bagi umat-Mu yang berhari jadi maupun kelahiran dan juga ulang tahun perkawinan. Dan banyak berkat yang lain Tuhan limpahkan, dan biarlah berkat itu juga mendorong mereka untuk membagi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami serahkan juga untuk semua aktivitas pelayanan GPIB Eklesia, khususnya dalam menyiapkan ibadah-ibadah online, baik ibadah keluarga rutin maupun ibadah hari Minggu atau ibadah-ibadah khusus. Berkati komisi ibadah, berkati tim sosmed Gerakan Pemuda dalam kebersamaan Tuhan. Tolong tetap beri kekuatan kesehatan bagi mereka, sukacita bagi mereka karena Tuhan memberkati mereka. Dan juga terima kasih dukungan orang tua, keluarga, bahkan umat-Mu. Dan inilah doa kami semua ya Bapa, Tuhan ampuni dosa, kesalahan, kekurangan dan kealpaan kami, baik dalam pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kami yang melanggar kehendak-Mu, tidak berkenan kepadamu, atau ada hal-hal yang menyakiti sesama. Tuhan, layakan dan kuduskan kami semua. Dan inilah doa syukur permohonan kami ya Bapa. Biarlah Engkau menyempurnakan segala permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengarlah nas Alkitab dalam surat Efesus 5 ayat 20 yang menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau dikumpulkan melalui amplop keluarga yang dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu. Tuhan memberkati persembahan kita. Mari puji Raja surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersukacita karena segala berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang bertahta di surga berkuasa atas kehidupan kami. Terima dan kuduskanlah persembahan kami, agar berguna untuk pembangunan tubuh Kristus dan demi pelayanan kasih dan keadilan di dunia ini. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus pada tahun 2020 ini. Karena itu, kembalilah dalam keseharian dan percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Umat dipersilakan berdiri. Jalanilah kehidupanmu dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Terus lanjutkan dan wujudkan tugas dan panggilan kita sebagai gereja dengan keyakinan kita akan pertolongan dan kasih Kristus yang telah menganugerahkan kita kehidupan yang baru. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Umat Tuhan, angkatlah hatimu kepada Tuhan, arahkanlah pikiranmu kepadanya, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, 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 Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Mari kita saling memberkati. Amin.